Hei Ling. Kalian Yada Anda sudah menunggu di kafe. Apa yang saya minta sudah siap. Ling, apakah Anda benar-benar akan memakai seragam pengantar makanan? Nenek sengaja tidak membocorkan identitas calon jodoh yang diatur untuk Anda. Katanya pasti bisa menemukan gadis yang tidak melihat uang. Material atau tidak, saya bisa tahu dengan mencoba. Tenang saja, saya pasti bisa mengendalikannya. Pria ini hari ini, katanya keluarganya cukup kaya. Asal berhasil, bayi dalam perut saya, kedepannya tidak perlu khawatir. Tidak ada yang mau menerima. Hamil masih mau orang, jadi penerima. Tuan ini, saya tidak mau mas kawin, tidak perlu rumah atau mobil. Asal Anda baik pada saya mau hidup baik dengan Anda. Anda mau menikahi saya. Bu, ini sedikit hadiah dari saya. Lagi beli di pasar Loak ya? Rp2.000 satu kan? Bu, ini. Kian, jujur saja, seperti Anda yang tidak punya pendidikan. Orang tua di rumah juga tidak punya pekerjaan yang layak. Saya memang tidak suka. Kian, jangan terlalu banyak pikiran. Ibu saya bukan itu maksudnya. Lajukila, kita menikah. Dia kasih 30 juta mas kawin. 30 juta. Bu, saya dan Yue sudah bersama 3 tahun. Karakter saya kamu pasti tahu kan? Iya bu. Tahu apa? Niat kecilmu itu. Masa aku nggak tahu? Kamu kan cuma tertarik sama uang anakku. Keluarga kami paling nggak juga punya usaha. Anakku masih muda, udah jadi manajer umum. Untung banget buat kamu. Kian, uang. Uang itu penting. Kalian mau nikah juga boleh. Aku setuju. Tapi perjanjian pranikah ini, kamu tanda tangan dulu. Harus putus hubungan sama keluarga asal. Mahar 300.000 harus dibawa ke keluarga Hu. Dan syarat mas kawin ada 1 Bentley. Setelah nikah istri berhenti kerja di rumah urus suami dan anak. Tiap bulan dikasih 500 buat hidup. Wajar. 3 tahun harus punya 2 anak. Harus ada anak laki-laki. Kalau nggak terus hamil sampai punya anak laki-laki. Anak perempuan dikasih ke saudara. Yuan Kian, kamu dari keluarga biasa, bisa nikah sama anakku. Itu aja udah keberuntungan besar buat keluargamu. Aku cuma minta sedikit aja, nggak berlebihan kan? Iya. Cian, ibu aku, nggak ada maksud lain. Nanti kalau kita nikah, kita pindah tinggal sendiri. Aku juga nggak perlu Bentley, kamu beliin aku mobil aja. BMW seharga jutaan. Hu Yue, ibumu mengajukan permintaan yang keterlaluan. Kamu diam saja. Bukan kata ibuku juga benar. Wanita seharusnya di rumah mengurus suami dan anak. Wanita tanpa bakat adalah kebajikan. Ibuku bilang, wanita tidak menghabiskan banyak uang. Menikah itu untuk bersenang-senang. Lajukila, kamu tidak perlu bekerja mencari uang. Kamu, ibumu bilang. Ibumu menyuruhmu kenapa kamu tidak pergi? Kian, kamu memarahiku. Haruskah kamu tidak dimarahi? Yuan Kian, berani sekali kamu menyiram anakku. Hu Yue, aku sudah bersamamu selama 3 tahun. Kali ini juga kamu yang mengajukan pernikahan. Ternyata hanya untuk uang. Apa kamu pikir aku tidak bisa tanpa kamu? Yuan Kian, kamu jadi si manis. Kamu masih ingin mendirikan tugu. Bukankah kamu hanya tertarik pada uang keluargaku? Mengapa kamu bicara begitu mulia? Sudahlah Kian, jangan marah-marah. Ibuku bilang, bisa memberimu 300.000 uang mahar. Aku Yuan Kian memang tidak punya banyak uang. Tapi aku tahu cara menulis 2 kata, menjadi manusia. Uang keluarga Hu. Aku tidak tertarik. Wah, begitu mulia kamu berpura-pura. Jangan-jangan kamu ingin mundur untuk maju. Memaksa aku mengubah perjanjian pranikah, benar kan? Perjanjian pranikah ini simpan saja untuk menantu perempuan berikutnya. Tuan ini, saya tidak butuh mahar, tidak butuh rumah atau mobil, asal kamu baik padaku. Aku mau hidup baik-baik denganmu. Maukah kamu menikahiku? Yuan Kian, kamu sudah cukup deh. Kamu cari tukang antar makanan. Kamu sengaja mempermalukan kami. Bibi, tidak semua orang peduli dengan uang kalian. Haha. Bisa aja pura-pura. Aku tidak percaya kamu bisa melepaskan anakku, pria berkualitas seperti ini, untuk memilih tukang antar makanan. Nona ini. Kamu Menikah denganku, aku akan bekerja keras membangun rumah tangga kita. Pesananmu berikutnya, sudah diantar belum? Cepat pergi sana. Ini menantu keluarga Hu.
Dia sudah pacaran dengan anakku selama 3 tahun. Apakah kamu mau jadi pelarian? Kamu, Keluarga mendesak untuk menikah. Wanita ini sepertinya tidak peduli uang, sementara bersama juga tidak buruk. Cian, aku belum memberitahumu. Ingin memberi kejutan. Tahukah kamu, aku akan bekerja sama dengan grup Link. Kamu menikah denganku. Wanita lain akan iri padamu. Grup Kedah. Benar? Tidak menyangka, kamu cuma tukang antar makanan. Kok tahu tentang grup Kedah kami? Anak saya, sebentar lagi nilainya akan naik berkali-kali lipat. Apakah kerjasama bisa berhasil? Belum tentu. Apa? Berani-beraninya kamu mengutuk saya? Dari sekarang, dia orang saya. Menikah denganmu. Saya setuju. Yuan Kian, kalau kamu berani macam-macam, kedepannya jangan harap bisa masuk pintu keluarga Hu kami. Bukan. Cian, kamu. Anak, biarkan dia pergi. Berhenti. Kue dan kopi. Kan kamu sudah makan. Totalnya lebih dari 200. Tinggalkan uangnya baru pergi. Pergi saja Nyonya Ling. 500 yuan. Mungkin dia harus kerja antar makanan 2-3 hari bisa dapat uang sebanyak itu. Bukan Cian. Kemari, Mama lihat dia. wanita macam dia. Hah? Mau melepaskan anak saya yang luar biasa ini. Ini namanya teknik menjebak. Kalau kamu kejar dia, pasti dia langsung minta tambahan mahar. Tipu muslihat macam dia. Mama sudah paham betul. Lihat saja nanti. Dia pasti tidak lama lagi akan kembali. Benar. Tentu saja. Selamat menikah. Mati saja si brengsek. Mam. Hem, Yuan Kian benar-benar pergi untuk mengambil sertifikat nikah. pasti palsu. Foto yang di Photoshop. Jangan percaya, coba kirim dia pesan teks. Oh. Mam. Dasar perempuan itu. Bagaimana dia tega meninggalkan keluarga Hu? Pohon besar ini. Mam. Sekretaris andalan grup Link. Yanjun. Dia menelepon saya. Cepat angkat, cepat angkat. Haha. Sekretaris Yan itu. Ada apa sih? Menelepon saya. Huyo Wei secara resmi memberitahumu. Rappling, dengan perusahaanmu grup Kedah, semua kerjasama dibatalkan. Tidak, Sekretaris Yan. Apa ada kesalahan? Mam, teleponnya ditutup. Mam, benar-benar seperti yang dikatakan. Kurir makanan itu. Aku akan pergi dulu untuk menyetir. Tunggu aku sebentar. Kamu punya mobil. Dibeli tunai. Jangan terlalu iri. CEO Leng, sudah sesuai perintahmu. Membatalkan sinua kerjasama dengan grup Kedah. Kerja bagus. CEO Leng, sore ini perlu untuk bertemu dengan pemilik grup Ling Rui yang baru diakuisisi. Hello CEO Leng. Baik, aku mengerti. Sampai nanti sore. Telepon kantor. Saya sudah minta izin. Ini mobilmu. Bukannya kamu tukang antar makanan? Lihat betapa cocoknya kita. Kedepannya kamu bisa ganti-ganti naik 2 mobil. Iya, mobilmu mana? Saya parkir di kedai kopi tadi. Sore nanti saya ambil. Ayo naik. Saya naik yang ini. Tenang saja. Tenaganya kuat kok. Bisa bawa kamu. Bagaimana kalau saya yang bawa kamu? Baru menikah sudah ingin tunjuk diri. Itu juga bagus. Boleh juga. Motor antarmu dan skuter listrik saya. Ada bedanya apa? Tidak bisa naik. Lain kali jangan paksakan diri. Oke. Jangan-jangan saya bisa sendiri. Cedera kakimu. Tapi itu saya yang bikin cedera saat naik motor. Lagi pula, sekarang kita sudah jadi suami istri. Tahan ya. Terima kasih ya. Baik. Sebentar lagi saya datang. Ada apa? Perusahaan gila itu lagi ngasih tugas. Katanya sore ini ada bos besar akan datang. Semua orang harus hadir. Tapi kakimu. Hei, menurut perusahaan, belum patahkan.
Budak korporat tidak mungkin mendapat liburan yang tenang. Kalau kamu tidak bekerja, aku yang menafkahimu. Jangan merasa tertekan. Tenang saja, aku menikahimu bukan karena uangmu. Bagaimanapun juga, aku yang menyusahkanmu. Aku pasti akan bekerja keras untuk menafkahimu. Apakah kamu merasa aku tidak bisa menafkahimu? Tidak. Kamu. Lalu apa maksudmu? Jangan macam-macam. Kita belum membangun perasaan. Kamu terlalu cepat. Kelopak matamu lepas. Aku tidak sengaja. Kamu sengaja. Aku tidak. Kamu sengaja. Aku benar-benar tidak. Kamu sengaja. Baru ini sengaja. Baik-baik di rumah. Aku pergi bekerja. Wanita brengsek. Setelah mencium langsung kabur. Hei, jemput aku di perumahan bahagia. Hari ini sore. Yuan Kian, bukannya sudah janji? Rapat jam 2:30 sore. Kenapa baru datang sekarang? Jam 2.31. Tambah waktu perjalananku. Pas tepat waktu. Kamu melawan aku lagi ya? Potong semua absensi saya. Kian, tahan. Kalau tidak si nenek tua ini akan berusaha sekuat tenaga menyiksa kita. Perusahaan kita dibeli oleh grup Ling yang terkenal. Jam 3 sore, CEO Ling akan datang ke Ling Rui kita. Kalian semua harus bersemangat. Kalau ada yang meninggalkan Kesenburak, semua harus mengemasi barang-barangnya. Pergi. Mengerti. Baiklah, rapat selesai. Yuan Kian, saya kasih kamu kesempatan untuk menebus kesalahan. Printer di departemen desain kehabisan kertas. Kamu sendiri yang bawa beberapa kotak ke atas. Saya sendiri. Iya. Kamu kan baru-baru ini gemuk. Sekalian kurusin badanmu. Aduh, cepat pergi. Aduh, kerjaan sialan ini. 1 hari pun nggak mau lagi. Jangan takut. Pergi. Saya bantu kamu. Yuan kamu yang terbaik. Kamu kenapa sih? Kamu pergi. Ketemu orang tua Huyo Wei. Jangan bilang kesel banget. Saya putus sama dia. Apa? Saya nikah kilat sama kurir. Aku kasih tahu. Kamu gila. Yuan Kian. Selamat datang CEO Ling. Ayo pergi, tentang kontrak. Bicara nanti di atas. Silakan. Yuan kamu masih bisa. Aku nggak kuat lagi. Cepat bersihkan orang-orangnya. Kian. Pelan-pelan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa tadi itu? Nggak jelas lihatnya. Bikin sistem kartu kerja ribet banget. Nggak tahu. Kirain tadinya mau naik jabatan. Tadi aku lihat sekilas. Kayaknya cowok. Masih muda juga. Mungkin itu CEO grup Ling. Yang tahu bilang dia mau inspeksi. Yang nggak tahu kirain mau ada perampok masuk desa. Nggak tahu juga orang kayak gitu bakal ditaklukkan siapa. Aduh, udah. Ayo kita beres-beres naik. CEO Ling. CEO Ling, silakan duduk. Aku pergi dulu. Tunggu dulu. Cek dulu. Cewek yang tadi ketabrak. Apa ada yang terluka? Kalau ada yang terluka, kasih kompensasi. Iya. CEO Ling. Grup Ling Rui. Semua daftar personel.
Sudah di sini. Terima kasih ya, Yuan. Kamu mau sibuk dulu aja. Lain kali aku traktir makan. Kasih kamu kesempatan unjuk diri. Sekarang buruan. Buatkan aku secangkir dahong pao dari Gunung Wi. Antarkan ke si Yoling. Oh iya, teh ini sangat mahal. Jangan sampai tumpah ya. Bukan tugas saya kan? Yuan Kian. Asistennya sudah resign. Kerjakan saja sambil lalu. Atau kamu juga mau resign? Sabar. Yuan Kian, ada pisau di atas hati. Saya sabar. Oke, saya yang pergi. Ini mahal ya. Ayah saya punya banyak di rumah. Hei, Tidak terlambat kerjakan. jangan bicara tepat waktu sampai, tapi kena potong insentif. Dan tadi saya ditabrak. Ditabrak. Perusahaan kita diakuisisi. Lalu pihak yang mengakuisisi datang inspeksi. Lalu saya menghalangi jalan. Perusahaan kalian. Namanya apa? Nanti dulu. Saya mau antarkan teh ke CEO dulu. CEO Leng, yang tadi telepon dengan Anda. Istri saya. Saya mau inspeksi karyawan grup Ling Rui. Kondisi kerja. Nanti kalau Chen Rui datang, Anda panggil saya lagi. Ya. Lin Yuan. Kok kamu? CEO, silakan minum teh. Saya. Saya tuangkan ya. Terima kasih. Ayo. Letakkan saja. Baik. Keluar dulu. Oke. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi. Kenapa kamu masih di sini? Kamu tidak takut mati? Di dalam sana Presiden Grup Ling. Kamu hari ini berpakaian rapi. Ternyata tidak mengenali saya. Bagus juga. Sekarang baru menikah. Identitas terungkap terlalu dini tidak baik. Saya juga ingin menjadi setara denganmu. Saya sebelumnya pernah membantu Pak Ling. Saya datang untuk wawancara hari ini. Dia langsung menerima saya. Baju ini adalah baju lama Pak Ling. Kedepannya, kita bisa bekerja di perusahaan yang sama. Bekerja. Benar. Tapi, hubungan kantor, apakah tidak baik? Kamu tenang saja. Saya sudah jelaskan semuanya ke Pak Ling. Dia bilang, tidak apa-apa. Kalau begitu tidak masalah. Saya rasa Pak Ling melakukan hal yang baik. Saya tidak akan mempermasalahkan. Dia menabrak saya. Pak Ling. Oh ayah Xiaoling, besok kerja. Jangan terlambat. Baik Pak Ling. Sekretaris Yan, hubungan Pak Ling dengan karyawan tadi adalah Xian. Ada pepatah. Jangan tanya yang tidak perlu ditanya. Iya. Bikin kaget. Aku kira tadi Pak Chen memanggil Pak Ling itu kamu. Masa sih? Aku cuma tukang antar makanan kok. Masa bisa jadi Pak Ling? Kamu salah ngomong. Tukang antar makanan kenapa? Uangnya juga hasil kerja keras sendiri. Jauh lebih baik dari banyak orang. Benar kamu mikir begitu? Iya. Tenang aja. Naik jabatan dan gaji bukan masalah. Aku masih ada urusan. Sibuk dulu ya. Pak Ling. Atur aja. Aku mau jadi magang di perusahaan ini. Pak Ling. Atur aja. Aku mau jadi magang di perusahaan ini. Pak Ling. Kamu kan CEO grup Ling. Mau jadi magang di perusahaan kecil ini. Magang. Kamu ngerti apa? Ini namanya menjalin hubungan dengan istri. Oh iya. Istriku agak matre. Kasih dia bonus aja. Oh Pak Ling. Tenang aja. Hati-hati di jalan. Makan malam bareng yuk. Yuan Kian, kerja masih main HP ya?
dipotong gaji ya. Kepala tim, sekarang sudah jam 6:30, sudah pulang kerja. Tunggu. Hari ini bos, bilang teh yang kamu seduh enak. Sangat puas denganmu. Ini bonus untukmu. Tapi malam ini, semua desain ini harus kau perbaiki untukku. Minum teh dan kau akan dapat 20.000. Seandainya aku tahu aku pasti pergi. Tapi untunglah, angpau ini untukmu. Aku sebagai ketua tim, orang yang membawamu, mengambil 18.000 tidak berlebihan kan? Ternyata ada 2.000. Terima kasih. Pilih saja semaumu. Konsumsi hari ini aku yang bayar. Ini kan restoran Prancis 3 besar di Haicheng. HM, Kau menang besar. ku beritahu ya, waktu pulang kerja hari ini, ketua tim kita yang seperti penyihir tua itu memberiku angpau besar. Katanya, karena aku pandai menyeduh, ini hadiah untukku. 20.000. Makan satu kali tidak masalah. Coba tebak. Berapa uang di dalamnya? Tebak langsung tepat sepertinya palsu. Bagaimana kalau 2.000? Kok kau tahu? Ku beritahu sudah cukup banyak. Sebelumnya aku punya proyek bonus 30.000. Sampai sekarang belum turun. Akhirnya hanya gaji naik 500. Entah bos Ling ini, apa uangnya kebanyakan sampai nabrak lemari. Minum teh saja dibayar. Cepat. Aku mau yang ini. Beri 2 porsi beef Wellington, 1 porsi salad buah, 1 botol anggur merah. Kau bisa bahasa Prancis. Dulu ayahku daftarkan aku kursus, tapi adikku lebih hebat lagi. Dia bisa melakukan segalanya. Sejak kecil sudah mahir memainkan berbagai alat musik, bahasa asing juga. Bahkan lebih banyak lagi yang dia kuasai. Ternyata di keluarganya agak mendewakan anak laki-laki. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau belajar, aku akan mengajakmu. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau belajar, aku akan mengajakmu. Yang sederhana ini saja tidak bisa dipelajari. Ulangi lagi. Sudahlah, tidak usah. Terima kasih. Sepertinya Yuan Qian tidak terlalu kaya. Bisa berbahasa Prancis saja sudah hebat. Tapi memotong steak seperti ini, sama sekali tidak canggung. Seharusnya tadi aku berpura-pura. Lihat kan, Ling Yuan sama sekali tidak bisa memotong. Mungkin saja melukai harga dirinya. Ayo. Ada apa? Makanlah lebih banyak. Kalau kurang pesan lagi. Kamu memotong steak, sangat mahir ya. Waktu kecil, ayahku berjualan steak. Di rumah banyak sekali, dia yang mengajarkanku. Wajar saja. Ayo, mari kita rayakan hari pertama pernikahan kita. Bersulang. Wah, siapa ini ternyata? Yo Wei, bukan mantan pacarmu itu kan? Yuan Qian. Sekarang kamu menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Aku sudah bersama Bai Ling. Qian kira, aku tidak bisa melupakanmu. Aku cuma makan di sini begitu saja. Kian, saya sudah dengar dari Yo Wei. Kalau kamu mau buat dia marah, ngapain harus cari kurir makanan yang bau? Ini cuma bikin malu keluarga kita. Status Yo Wei. Saya malah penasaran. Dia punya status apa? Kamu belum tahu ya? Dia lihat kamu nikah sama kurir makanan ini. Sudah melamar saya. Mas kawin, 80 juta. Kalian ganggu kami makan. Ganggu. Mais, kamu tahu ini tempat apa? Restoran barat peringkat ketiga di Jiangcheng. Pesen banyak-banyak. Nanti mau makan gratis ya. Huyu Wei. Saya malas ngomong sama kalian. Tolong pergi. Yuan Qian. Jangan sok jagoan. Yo Wei, jangan begitu. Ngancam Kian. Lagian, saya lihat dia sama kurir ini. Cocok aja. Bener juga. Mending kita pindah tempat. Yuan Qian. Sekarang kamu minta. Nggak ada gunanya. Bai Ling. Sekarang udah beda. Bai Ling. Dia sekarang manajer di Ling Group. Kamu nggak bisa saingan sama dia. Ayo berantem. Saya belum pernah dengar Ling Group. Ada orang ini. Apalagi, kerja sama kalian sama Ling Group. Udah bubarkan. Anak muda. Chen kira Camel. Benar dalam satu hal. Lalu bisa sombong. Aku kasih tahu ya. Nanti Pak Ling akan menandatangani kontrak langsung denganku. Sepertinya yakin sekali. Tentu saja. Bai Ling sekarang sudah jadi manajemen.
Dia sendiri yang minta ke Pak Ling. Pak Ling, nanti akan hadir di acara pertunangan kita. Nanti, perusahaan kita kelompok Kedah akan langsung melesat. Yo Wei, jangan bicara sama dua orang miskin ini. Soal beginian, mereka ngerti apa? Benar juga, Yuen King. Hari ini, tepatnya mau ngantar undangan. Kelompok Lexin, tepatnya sudah bangkrut. Mereka sudah nggak layak hadir di acara selevel ini. Satu lagi, berani datang nggak? Aku malas lihat dua monyet berakting payah. Kian. Yo Wei sekarang sudah sukses. Kurasa, kamu cekat nanti nggak bisa naik panggung. Tapi nggak apa-apa. Aku tahu kamu nggak berani. Tenang aja. Kita pasti datang. Gak apa-apa, mereka nggak bakal bisa tanda kontrak. Kita anggap aja, lihat dua monyet nari. Kamu sebut siapa monyet? Kamu yakin banget aku nggak bisa tanda kontrak? Gimana? Nganggap diri sendiri Pak Ling ya? Aku yakin banget, Kalau begitu kita bertaruh ya. kalau kalian kalah. Berlutut di depan istriku, lalu sujud 10 kali. Kalau kalian yang kalah gimana? Kami tidak mungkin kalah. Kalau kalian kalah, aku akan menelanjangi kalian berdua di tengah jalan. Lalu berlutut dan menyalak seperti anjing. Huyo Wei, jangan keterlaluan. Kenapa? Takut ya? Masa takut? Nanti kita ketemu. Kalau tidak ada urusan lain, aku bawa istriku pergi dulu. Kamu benar-benar punya cara. Tenang saja. Yo Wei, lihat mereka berdua. Ling, jangan marah. Nanti, aku biwak mereka berlutut dan menyalak seperti anjing untuk minta maaf. Enggak marah. Oak, Ayo duduk dulu. Aku pesan makanan. cepat siapkan semuanya. Setelah selesai ini aku berhenti. Kamu bisa masak. Masak itu susah apa sih? Masa hari pertama pernikahan, pesan makanan online, nanti dikira aku nggak bisa urus rumah tangga. Gimana kalau aku yang masak? Enggak usah. Kamu tunggu saja. Aku yang masak. Tunggu ya. Air sebanyak ini cukup ya. Lalu ngapain lagi? Masukkan mie. Nyalakan kompor. Kompor dinyalain gimana? Wow. Ini nggak cukup deh. Ah, nggak bisa. Sekali satu bungkus harusnya cukup ya. Tiga hari kemudian, pergi ke Hotel Marriott. Aku curiga ada yang pura-pura jadi aku. Mie-nya datang. Ayo. Ini makan malam kita berdua. Nggak, ini buat kamu aja. Ini baru mie-nya aku. Kamu, yakin ini yang dimasak mie? Aku pikir masak satu bungkus aja. Ternyata agak banyak ya. Mau. Gimana kalau aku yang masakin buat kamu? Coba cicip dulu. Siapa tahu enak. Cepet-cepet coba. Enak nggak? Coba kamu cicip. Agak lembek ya. Enak nggak? Enak kan? Asin banget. Sebegini asinnya kamu suruh aku makan. Kamu juga tahu asin. Sebenarnya aku cuma bisa masak mie instan. Tapi mie instan di rumah sudah habis aku makan. Kalau kamu, sekarang langsung mandi. Ganti baju baru. Yang lain, serahkan ke aku. Kamu bisa masak ya. Masa itu susah apa sih? Bukan cuma begini begitu aja. Sudah cepat pergi. Tapi ini sayang banget. Gimana kalau kasih ke si kuning di bawah? Nggak baik deh. Nggak apa-apa, cepat pergi. Oke. Masa itu susah ya? Lin Yuan. Bau asapnya besar banget. Perlu bantuanku nggak? Nggak apa-apa. Cuma bau kecap aja. Lu cuci aja pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Lu bisa pergi sekarang. Bilang Yan Jun buat transfer uangnya. Buang ini jauh-jauh. Untungnya bisa beli panci yang sama. Wah.
Ini semua lu yang bikin. Coba dulu. Hem enak banget. Kalau lu mau makan lagi nanti, kalau aku ada waktu aku temenin lu makan. Oke. Nyalain lampunya. Lu ketawa apa? Ling Yuan lu. Panggil suami. Lu harus ingat. Sekarang lu udah menikah. Suami. Suami. Bangun. Mundur. Lu nggak bisa masak. Lu salah lihat. Penglihatanku bagus kok. Lu salah lihat. Aku nggak. Kian, mikir apa? Nggak ada apa-apa. Hah? Nggak usah sok. Aku udah kenal lu dari dulu. Kita udah kenal berapa tahun? Lu semalam kan sama suami kilat lu? Jangan ngomong sembarangan. Aku kasih tahu ya. Hahaha. Yuan Kian, kamu bisa ya? Kamu duduk sampai pinggang suamimu patah. Hahaha. Lebih pelan sedikit. Ternyata pagi-pagi begini. Kamu malah datang kerja sendiri. Lebih pelan lagi. Biasa saja kok. Kapan-kapan perkenalkan aku padanya ya. Ada kesempatannya. Ini rekan kerja baru kita. Ling Yuan, mari saling menjaga ke depannya. Wah, ganteng banget. Terlalu ganteng kayak bintang film. Ah, ganteng tidak bisa dimakan. Kok rasanya familiar ya? Kalau begitu kamu duduk di depan Yuan Kian saja. Kian, kamu nanti bimbing dia lebih banyak ya. Baik. Halo semua, aku Ling Yuan. Semangat. Aku Yuan Kian. Kayaknya aku pernah lihatmu di mana-mana. Mungkin wajahku umum kali ya. Haha. Kamu pasti salah lihat. Tidak mungkin. Oh. Aku ingat sekarang. Dia itu orang yang waktu itu datang ke kantor kita. Orang penting. Oh. Bukan. Terakhir kali dia bersama bos besar datang bersama-sama. Tapi bukan dia. Aku lihat waktu menghidangkan teh. Untunglah. Aduh pinggangku. Kok masih sakit begini? Jangan pura-pura jadi korban. Kamu akhirnya bicara denganku. Aku yang terluka semalam. Tapi, Ini kan kantor. Mau ngapain sih? ST. emang kenapa sama kantor? Barusan ketua tim bilang, suruh kamu yang nemenin aku. Aduh. Ling Yuan, makasih ya udah bantuin ambil map. Lagi ngapain? Ling Yuan bantuin ambilin map. Ada apa, ketua tim? Muka kecil ini. Imut banget. Wah, kan kamu ngegim ya? Dada kamu kelihatan bagus. Aduh, aku mau kerja dulu. Permisi ya, permisi. Yuan Kian, kamu nabrak aku. Kamu sanggup ganti rugi nggak? Ketua tim. Dia nggak sengaja kok. Bener juga. Kurasa dia nggak sengaja. Dada kamu ngegim di mana sih? Bagus banget. Kebetulan aku juga mau olahraga. Di rumah aja. Maksud kamu, aku boleh ke rumah kamu? Ling Yuan, desain hari ini belum kamu kumpulin ya? Cepetan dong. Aduh. Ketua tim, aku kerja dulu ya. Aduh. Yuan Kian. Berani banget ngerusak rencana jodohku. Tunggu aja. Hei, tolong aku dong. Perasaan wanita itu rumit banget. Aku
pergi ya Kian. Dadah. Pulang kerja yuk. Hah? Pulang juga nggak tahu. Ada tempat makan nggak ya? Ada tempat tidur nggak ya? Ayo. Ling Yuan, kebetulan banget ketemu kamu. Gimana kerjaan hari ini? Sudah terbiasa belum? Lumayan lah. Kalau ada masalah, bisa bilang sama aku. Aku akan bantu kamu langsung. Aduh, Yuan Kian, mata kamu buta ya? maaf, kepala regu aku tadi nggak stabil. Nggak bikin kamu kaget kan? Wanita ini mau apa sih? Pengen cowok banget ya? Rumahku dekat sini. Mau mampir nggak? Permisi, udah sampai. Kepala regu. Mobilku juga udah datang. Aku duluan ya. Wah, Ling Yuan. Kalau ada yang nggak ngerti, aku akan bantu kamu langsung. Udah deh. Oh iya, Ling Yuan, rumahku dekat sini. Mau mampir ke rumahku nggak? Kamu masih ngomong ya? Cih, kamu sendiri nggak jaga adab sebagai cowok. Masa nggak boleh aku ngomong? HMPH. Yuan Kian. Jangan lari. Kenapa ada celah di rumah? Apakah ada maling masuk? Aku masuk dulu lihat. Kakak, Jangan. aduh. Aduh mama. Kian cepat panggil polisi. Kelompok penjahat. Adik. Ayah. Adik. Cian, siapa pria ini? Sampai berani memukul orang. Ayah. Panggil polisi. Aku akan membuatnya mendekam di penjara. Ayah. Ini suami saya. Pasangan di surat nikah. Ling Yuan. Suami. Halo Paman dan Bibi. Kapan kalian kenal? Kamu bilang. Seminggu lalu. Lalu Huawei. Keluarga dia tidak suka saya, menghina saya, dan menyia-nyiakan. Kalian berikan hadiah pertemuan untuk ibunya. Aduh, kamu punya uang. Mas kawin kakak saya. Kamu mau kasih berapa? Kalian mau berapa? Aduh ayah. Mama adik. Saya yang memaksanya menikah. Saya tidak minta mas kawin, tidak minta apa-apa. Yuken, kakak kamu tidak waras. Kamu setidaknya minta 500.000. Dekorasi rumah saya hanya 500.000 juta. Bahkan jika aku memberinya, itu juga uangnya. Tidak ada yang ingin kau ambil. Anda. Kau gila. Apa yang kau katakan? Kita harus makan dulu. Piring dingin. Jangan takut. Selama aku tidak akan pernah biarkan mereka dari Anda memeras 1 sen. Apa yang kau bicarakan, orang tua dan saudara? Aku benar, tidak ada poin. Kalau tidak begini dulu ya, aku berjanji sebelumnya. Saya tidak bisa memberikannya untuk saat ini. Tapi aku sekarang 100.000 yuan. Atau ambil dulu. Tidak bisa. Anda tidak membahayakan kakakmu sendiri. Tinggal di rumah sewaan. Kau harus mengambil uangnya untuk mendekorasi rumah sendiri. Uang ini adalah Kian kerja keras. Aku tidak mengizinkan kalian, siapapun yang mengambil. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang yang meraih uang. Anda tidak harus berpikir, ambil uang ini. Apa maksudmu? Aduh ayah, jika Anda tidak mengambilnya, jangan mengambilnya. Tapi telurnya sedikit terbakar. Aku suka makan yang lembut. Kian, kau suka makan atau tidak? Ayah, aku juga sedikit bingung. Aku ingin makan yang lembut. Oh. Ini sedikit fokus. Gak apa-apa. Ayah, bikin yang tangsin buat kamu. Makan telur kakakmu. Lagi ngapain? Waktu itu aku beli rumah. Aku pinjam 1 juta dari adikku. Sampai sekarang belum balik sepeser pun. Keluarga kalian. Bukan pilih kasih ke anak laki-laki ya. Keluarga kalian. Bukan pilih kasih ke anak laki-laki ya. Pilih kasih ke anak laki-laki. Ah,
Kak ipar dia kan. Gimana aku ngajarin kamu? Jangan tunjuk orang. Aku kangen kamu. Ada sedikit kesalahpahaman. Datang nih. Telur mata sapi anakku datang. Anak baik. Terima kasih ayah. Ah udah. Masalahnya, kita udah tahu. Tapi, pasangan hidup. Kalau dompetnya kosong. Bukan masalah besar kan. Ling Yuan ya? Gini aja, mahar 2 juta. Sama mobil bagus. Kamu sama Kian-Kian. Hidup bahagia ya? Ayah ibu. Dia gak punya uang. Kalian maksa banget sih. Aku. Kamu salah paham. Maksud kita, kasih Ling Yuan 2 juta. Sama mobil bagus. Jangan sampai dia susah. Kita punya uang segitu. Mama, uangnya simpan aja buat kalian. Kami gak perlu. Kayaknya, Kian-Kian kita nggak salah pilih orang. Kian-Kian, yang dulu dikasih ke Ibu Huyo Wei. Kalung zamrud itu, jangan lupa ambil kembali. Kasih ke Ling Yuan. Kalung itu mahal ya. Aduh kakak. Kalung itu. Paling nggak segini. 10 juta. Kakak. Udah waktunya. Kita duluan ya. Ayah, ibu, tenang aja. Kalung zamrud itu pasti aku ambil kembali. Gak bakal kasih ke si brengsek itu. 10 juta. Dia gak layak. Oke. Kalian. Hidup aja yang baik. Anak baik. Nanti, jaga baik-baik Kian-Kian kita. Ayah. Aku ngerti. Dah. Gak nyangka. Kalau keluarga kalian lumayan kaya. Ada ya. Ya keluarga biasa aja. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Aku harus cepat ambil kalung zamrud itu. 10 juta loh. Tuan Nyonya Tuan Muda silakan naik. Ayah, kenapa nggak bilang ke kakak? Kalung zamrud itu, kan dulu dipakai ratu asing. Harganya 1 miliar. Identitas keluarga kaya kita. Jangan dulu membuka rahasia. Ling Yuan ini, identitasnya tidak biasa. Harus diperiksa dengan baik. Apakah dia benar-benar tulus kepada Qian-Qian? Suamiku, kamu kenal Ling Yuan ini? Tentu. Kamu lupa Nenek Ling. Punya cucu laki-laki yang sangat berharga. Waktu itu, aku bertemu dengannya di pesta. Orang ini tidak sederhana. Tapi aku lihat Kian-Kian. Sama sekali tidak tahu tentang identitasnya. Jadi jangan buru-buru. Kalau dia berani menyakiti Kian-Kian, aku tidak akan membiarkan. Grup Ling Rui baik-baik saja. Kasihan kakak. Sejak kecil dikelilingi oleh kasih sayang. Tapi tidak tahu, rahasia terbesar keluarga kita. Orang tua juga. Untuk membuat kita merasakan hidup. Saat kita kecil. Miracle pura-pura miskin. Kalau bukan karena aku menemukan, aku tidak akan tahu. Akan ditipu sampai kapan. Sudah berapa kali aku bilang, jangan makan di mobil. Muntah. Selamat datang. Silakan masuk. Ling Ling. Kapan Pak Ling datang? Kamu tahu tidak? Untuk bisa bekerja sama dengan Pak Ling, aku memberimu 8 juta. Ontek Melisingkin Hubang. Orangnya mana? Sebentar lagi, Pak Ling bilang, dia akan datang sendiri. Kamu tahu betapa sulitnya untuk bertemu dengannya. Ya aku tahu. Yo, datang sendiri. Masa sih? Jangan-jangan kamu dibuang sama tukang antar itu. Putusin. Hari ini ngeliatnya, kalian berdua cocok banget. Kura-kura sama anak kambing. Lucu juga. Berani ngatain gue. Hari ini acara tunanganmu. Kalau nggak mau, muka ada bekas jempol. Jangan cari gara-gara sama gue. Berani ancam Ling Ling. Siapa yang kasih nyali? Kamu gak apa-apa, barusan di jalan, agak macet. Kamu datang. Masa sih? Tukang antar itu. Gue lihat kalian berdua, emang agak tebal muka ya. Berani aja datang. Pakai baju rapi. Jangan-jangan mau ngerjain Ling. Sengaja ketemu Ling. Siapa yang tahu? Kita nggak jadi. Kalung yang gue kasih ke mamamu. Kembaliin. Bercanda apa? Itu kan buat mamaku. Tahu nggak? Huyo Wei, malu-maluin aja. Bukan maksud gue. Palsu banget. Kalung jelek. Barang pasar. Buka mulut minta kembali. Bilang kita cocok. Gue lihat kalian juga cocok. Sepasang orang miskin. Di dalam, belok kanan. Barusan gue salah lihat ya. Di lehernya, kalung zamrud. Dilelang 1 miliar. Harga yang fantastis. Maestro, mungkinkah ada kesalahan? Tidak mungkin. Kejar.
Cepat kejar. Yue, Ling Ling. Kamu sudah hampir semua datang. Kalian bisa masuk sekarang. Oke, Bu. Wah. Siapa ini? Yuan Qian. Angin apa yang membawamu kemari? Jangan-jangan menikahi orang miskin dan menyesal. Mau makan rumput lama anakku. Ingin kembali lagi. Wah, siapa ini? Ternyata benci pada yang miskin, cinta yang kaya. Mau menjadikan calon menantu sebagai alat. Linsia yang harus punya anak laki-laki. Katanya tidak mau anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan, langsung diberikan saja. Kalian? Ling, maaf. Aku tidak sengaja. Ling, kamu baik-baik saja. Wah, Linsia, kamu baru 50 tahun lebih. Sudah rabun. Ini tidak boleh, cepat pergi ke rumah sakit periksa. Aku pukul mulutmu. Berani sentuh dia coba. Kurasa kalian hanya datang untuk mengacau. Ada orang? Cepat ada orang. Bawa mereka keluar. Enggak. Aku cuma mau ambil barangku sendiri. Barang apa? Nih, kan kamu bilang ini beli di pinggir jalan. Ya udah kembalikan aja. HMPH? Cuma gini. Kalau bukan karena bentuknya lumayan. Mana mungkin aku mau pakai? HMPH? Ini kembalikan. HMPH? Udah deal ya. Ini kamu yang mau kembalikan sendiri. Anggap aja hadiah. Tasnya mana? Beneran mau pakai ini? Ngomong dikit aja. Cepetan. Kalung jelek begini. Sudah dikasih malah minta lagi. Lucu banget. Mau aku buang, nggak akan aku kasih ke kamu. Sayang, ayo kita pergi. Jangan pergi. Kalian berdua pasti nggak lupa soal taruhan sama aku. Ya udah kita bertaruh aja. Kalau kalian kalah, harus berlutut di depan istriku, lalu sujud 10 kali. Kalau kalian yang menang gimana? Kami nggak mungkin kalah. Kalau kalian kalah, aku akan telanjangin kalian di jalan, lalu berlutut dan menggonggong seperti anjing. Hari masih panjang, mending kalian tinggal nonton aja. Kamu serius? Huyowei itu kejam. Aku takut beneran dia telanjangin kita berdua. Tenang aja, hari ini, sekarang kamu punya cucu laki-laki lagi. Ayo pergi. Aneh. Barusan arahnya ke sini. Selamat datang semuanya di acara pertunangan anak saya Yuwei dengan Ling Ling. Kita akan segera mulai makan. Sekarang, tinggal satu orang penting lagi. Tunggu siapa? Tentu saja CEO Ling Rui Group. Bos Ling. Bukannya dia ada di sana. Apa yang terjadi? Jangan bilang. Baru kemarin dulu saya dapat instruksi dari Bos Ling. Keluarga Hu ini sudah membuat kesalahan. Masalah datang dari mulut. Jangan banyak bicara. Keluarga Hu kami bisa memiliki prestasi dan posisi seperti sekarang. Tidak lepas dari dukungan kalian semua. Di sini, saya Huyowei ingin memberikan penghormatan kepada semua. Wah, jangan bilang masakan ini kelihatannya enak banget. Pantas saja dari Kedagru. Suka. Coba satu. Ada yang tidak beres. Kenapa? Masakan ini kok sama persis dengan yang kamu buat waktu itu. Tidak mungkin. Coba kamu cicipi. Hayalan, masakan saya jelas lebih enak. Benarkah? Coba cicipi lagi. Ada orang tidak keluar uang sepeser pun, tapi ikut makan gratis. Sungguh tidak tahu malu. Wah, orang itu terlihat familiar. Sepertinya mantan pacar Huyowei. Pria di sebelahnya agak familiar. Kian, jangan lupa taruhan kita. Kamu makan cepat sekali. Jangan-jangan ingin selesai makan, lalu kabur diam-diam. Aduh, mungkinkah kamu setuju dengan taruhan kita? Hanya untuk nikmati makan gratis, makan besar, lalu kabur diam-diam. Ling Zong yang kalian sebut, kapan dia akan datang? Dia akan segera datang. Hari ini, jika kalian minta maaf padaku, sekarang berlutut. Berikan aku beberapa ketukan kepala. Hari ini aku masih bisa memberikan kalian sedikit muka. Bagaimana? Ling benar. Yuan Qian. Dan kamu, kurir Bao. Aku. Sepatu sekarang sepertinya agak kotor.
Bagaimana jika kalian berdua sekarang berlutut? Bersihkan sepatuku. Semua yang terjadi selama ini, aku akan melupakannya. Bagaimana menurut kalian proposal ini? Hu Youwei, kalimat ini juga untukmu. Kalau tidak nanti, Ling Zong yang kalian sebut datang, semuanya akan terlambat. Omong kosong. Hu Youwei, hari ini banyak orang, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Yuan Qianqian, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Hari ini Xinhua yang hadir adalah orang-orang penting. Bisa berapa kali kamu bertemu mereka seumur hidupmu? Aku beritahu kamu, di depan orang besar seperti ini, berlutut dan minta maaf padaku adalah keberuntunganmu yang langka. Bersyukurlah. Benar juga Qian. Lihatlah, itu bos properti. Kekayaannya miliaran. Itu bos kosmetik. Produknya terkenal sampai luar negeri. Kalau kamu berlutut sekarang dan minta maaf padaku, mungkin saja bisa memicu rasa melindungi mereka. Bai Ling, kamu jeli melihat orang. Mending kamu yang berlutut dan memicu rasa melindungi mereka. Ling, si manis. Ling, Ling, kamu baik-baik saja kan? Yuan Qian. Kamu berani sekali. Siapa yang menyuruhmu menyentuh Ling? Kamu tahu tidak? Ling itu tangan kanan Pak Ling. Orang kepercayaannya. Kamu percaya tidak dengan satu kalimatnya bisa membuatmu tidak bisa tinggal di kota ini. Sangga, sungguh tidak tahu aturan. Hari ini banyak tamu. Yuan Qian, apakah kamu sengaja? Nak, suruh dia berlutut dan minta maaf pada Ling. Sakit. Lepaskan. Kamu berani pakai tangan kotormu, sentuh dia sekali lagi. Aku bakal bikin kamu cacat. Mimpi kali. Aku nggak bakal biarin kalian. Lepasin dia. Kamu percaya nggak kalau Ling Zong datang? Aku bakal bikin mereka di blacklist di seluruh industri. Emangnya, Ling Zong datang. Kalian tamat. Ling Zong datang. Ling Zong. Anda datang sendiri. Itu. Silakan masuk. kamu nanti pengen dia nyembah berapa kali? Mereka pada gila ya. Aku akui dulu pernah ketemu Ling Zong. Nggak banyak bicara, sok jago banget. Tapi, nggak sampai kayak gini juga kali. Ling Zong. Dia orang baik. Udah deh. Aku jatuh di lantai. Nggak ada yang nolongin. Kalau dia orang baik di dunia ini pada mati semua. Ling Zong, kontraknya bawa? Ling Zong. Aku Ling Yuan orangnya ceplas-ceplos. Sekarang kita tanda tangan aja. Nggak masalah. Saya Pak, Bernie Gangwaku. Dia, pengantar makanan brengsek. Kayaknya seumur hidup. Nggak pernah ketemu orang kayak Anda. Sebesar ini. Orang besar. Nggak heran. Mau tanda tangan dari aku? Sujud sama aku. Nanti aku kasih tanda tangan di belakang. Kontrak ini. Lu pantas tanda tangan nggak? Ngomong aja. Kalau aku nggak pantas, lu pantas dong. Lu pikir lu siapa sih? Lu tanya siapa aku? Kurir Gojek. Lu ngapain sih? Sayang. Berani ganggu bos besar ya? Bos Ling. Mereka berdua nih, sebelumnya ngebully aku. Harusnya bos bela aku. Oke deh. Lu Xinhua. Lu semua tahu nggak? Bailing dikira. Grup Ling. Itu kan peran penting. Ngomong aja, aku beneran pengen tahu dia peran kayak gimana. Yo Wei, lihat nih, dia pasti sengaja nunggu di sini. Buat, gacorin kita tanda tangan kontrak. Ngomong aja. Lu ngerusak kerjasama aku sama grup Ling. Aku nggak bakal maafin lu. Kalau aku bilang, dia beneran bukan Presiden Grup Ling. Lu ngerti apa? Lu kurir Gojek. Lu pernah ketemu bos Ling nggak? Pas banget, aku beneran pernah ketemu bos Ling. Aduh. Lucu banget. Kapan kamu pernah melihat saya? Jangan marah. Kontrak kita yang penting. Ah iya. Masa masih bicara kontrak? Mimpi di siang bolong saja. Huiyoi. Saya kasih kesempatan ini. Hanya karena melihat wajah Bailing. Tidak menyangka. Kamu tidak tahu diri ya. Baik. Grup perusahaan Ling menolak bekerja sama dengan grup Dako. Dengar tidak? Ingin bekerja sama dengan perusahaan Hu Youwei, tapi tidak tahu nama perusahaannya. Mereka adalah grup Koda. Bukan grup Dako. Saya. Kalian ngerti apa?
CEO Ling sibuk sekali. Ini, tidak ingat. Banyak, sangat normal. CEO Ling, Anda jangan marah. Mungkin Anda pulang dulu. Saya dan Yo Wei, besok datang langsung. Minta maaf baik-baik. Ah iya. Tergantung suasana hati saya. Sekarang pergi. Apakah sudah terlambat? Pria ini, saya tidak ingin melihatnya lagi. Mengerti tidak, CEO Ling? Anda sudah bilang begitu. Anda tenang saja. Dari hari ini, pria ini tidak akan muncul di sudut manapun di kota ini. Saya yang bilang. Iya. Ling Toto, Anda kembali dulu. Hari lain, kita harus datang ke pintu. Ya, kelompok menengah Ling ini. Nama bayi Ling, bagaimana bisa tumbuh bersamamu? Tidak seperti itu. UPS, apakah Anda memiliki facelift ini? Tidak seperti itu. Datang dan datang. Lihat, Anda lihat. Apakah kamu tahu? Anda. Yo Wei, dia berbohong padamu. Dia pasti menargetkan saya. Dia sudah siap. Yo Wei ya, benar, sungguh. Tampilan wanita di atas ini tidak seperti bayi Ling. Anda berbohong padaku. Aku tidak punya. Sayang, online ini. Bagaimana saya tidak dapat menemukan total foto Ling? Sangat ketat. Berhenti mencari. Dia mengucapkan sepatah kata. Tidak ada yang berani mengambil fotonya. Taruh di atas. Kau Huyo Wei. Berani meragukannya. Identitas saya dan Bai Ling. Saya pikir kerja sama seperti itu. Bai Ling. Dengan pria yang tidak percaya padamu. Bersama. Tidak akan bahagia. Aku akan memberimu dua pilihan. Hari ini kau kembali denganku. Anda masih karyawan kami. Jika kita tinggal di sini. Mengundurkan diri. Kau terlalu mengecewakan. Aku. Huyo Wei, aku salah menilai kamu. Ah, tidak bisa. Kalian tidak boleh pergi. Tidak apa-apa. Ingin pergi. Sepertinya sudah terlambat. Pasti Ling yang asli datang. Kamu siapa? Aduh, Lepaskan aku. apa yang terjadi? Kamu siapa? 3 orang ini, di luar menggunakan nama grup Ling, Manipu dan Mercury, telah melibatkan aset hingga jutaan. Kami grup Ling sudah melaporkan mereka. Bukti juga sudah diserahkan semua. Kalian tunggu saja duduk di penjara selamanya. Tidak, bukan aku. Ini semua dia. Semua dia yang membujukku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jelas-jelas kamu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak pernah melakukan. Semua kamu. Bai Ling, kamu menipuku. Anak. 8 juta. Kami memberinya 8 juta. Penipu. Uangku mana? Uangnya mana? Kembalikan uang kami. Aku sudah bilang si gendut itu. Berani bilangnya meniru Ling. Sungguh tidak ingin hidup. Suara kecil. Ling yang asli. Belum bicara. Ling. Dia datang sendiri. Kamu sudah tahu. Oh. Bukannya aku sudah bilang sebelumnya. Aku kenal dia. Keren banget. Xiao Niu. Presiden Direktur, semuanya sudah sesuai dengan perintah Anda. Selesai. Presiden Direktur. Kamu bilang siapa? Dia? Nona Yuan. Di sini orang lain tidak mengenal saya. Saya tidak ingin membuka identitas. Minta Xiaoling bantu saya. Ah. Aku mengerti kamu. Semuanya. Ini adalah istri saya Ling Yuan. Yuan Qian. Kedepannya, semoga kita bisa saling menghormati ketika bertemu. Sama-sama marga Ling. Berasal cukup mirip. Ayo pergi. Presiden Ling tidak ikut. Kita tidak menyapa. Sekretaris yang saya ingin. Bekerja sama dengan Presiden Ling. Presiden Ling bisa tidak mengadakan pesta. Kami sangat ingin bekerja sama dengannya. Baik. Semua tenang dulu. Kalian kali ini sangat kooperatif. Rappling. Aksi penangkapan penipu. Presiden Ling sudah memberikan instruksi. Berikutnya ulang tahun nenek di rumah. Dia akan hadir sendiri. Nanti bisa kita diskusikan. Selesai. Kalung zamrud di lehermu. Mana? Kalung apa? Kalung itu istri saya sangat suka. Saya tawarkan harganya. 100 juta. Kamu jual ke aku. Akhirnya kalung itu kembali lagi. Ling Yuan, tadi kamu hebat sekali ya. Sikapmu saat mengangkat gelas untuk bersulang tadi membuatku hampir berpikir bahwa kamu adalah Presdir Ling. Hahaha.
Bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan aku dengan Presdirling? Aku masih jauh darinya. Untung saja kalung itu sudah kembali. Kalau aku tahu barang itu sangat berharga tadi, aku tidak akan memberikannya padanya. Barusan saat kalung itu berada di tanganku, bobotnya dan warnanya tidak terlihat seperti barang. Apakah keluarga Yuan punya identitas lain? Jangan ikuti aku. Nanti orang curiga. Walaupun ada yang menutupi dari atas. Tapi jika sampai ada orang yang mempersulitmu kan tidak enak. Aku duluan ya. Pak Ketua Tim. Yuan Qianqian, lagi-lagi kamu terlambat. Apa kamu benar-benar ingin bekerja atau tidak? Kalau tidak bisa kerja ya minggat aja. Hari ini aku serius. Akan memotong gajimu. Pak Ketua Tim. Ling Yuan, kenapa kamu juga terlambat? Oh, pasti karena macet di jalan tadi saat ke kantor. Tidak masalah, cepat kembali ke tempat dudukmu. Pak Ketua Tim, jelas-jelas dia juga terlambat. Kenapa dia tidak dipotong gajinya? Sejak kapan kamu bekerja di perusahaan ini? Dan dia baru datang sebentar. Seorang pendatang baru. Terlambat itu kan biasa. Lagi pula di perusahaan kita. Boleh terlambat 2 kali dalam sebulan. Jangan pikir aku berat sebelah ya. Memang berat sebelah. Ketua kelompok. Ini kan perusahaan. Oh, aku mengerti. Kalau begitu, bukan di perusahaan. Boleh dong? Yuan. Kamu mikirin apa sih? Aku selalu merasa, anak magang baru ini kayak pernah kenal. Waktu itu aku nggak salah lihat. Yuan, kita kan teman baik. Sebenarnya aku nyembunyiin rahasia darimu. Rahasia apa? Sebenarnya Ling Yuan itu. Apa? Kamu bilang dia itu? ST. Jadi dia nggak mungkin bos besar. Kian. Itu. Aku. Sebelum pulang, tolong desain ini dikumpulin ke aku. Jangan lupa dirapihin. Aku malah jadi teman baikku. Pacaran diam-diam di kantor. Kian bener sih. Mungkin aku yang kebanyakan mikir. Kalau dia bos besar. Ngapain dia? Ngerasain susahnya kerja. Manager Chen, aku nemu beberapa orang di perusahaan. Kemampuan kerjanya nggak bagus. Terus sering terlambat. Aku mau ngadain PHK. Biar perusahaan dapat orang yang lebih bagus. Sekarang, perusahaan kita sudah dibeli oleh grup Ling. Memang tidak boleh dilihat oleh Pak Ling. Orang-orang yang tidak baik itu, urusan ini serahkan padamu. Tapi, hanya terlambat. Tidak bisa menjadi alasan untuk memecat mereka. Tenang Pak Chen, urusan ini akan saya selesaikan dengan baik. Yuan Qian, berani merebut pria saya. Bersiaplah untuk dipecat. Ling, masalah ruang pesta sudah tersebar juga. Sekarang nenek sudah tahu. Kamu sudah menikah, memerintahkanmu untuk segera pulang. Katanya ada hal mendesak. Saya pernah berpikir akan ketahuan, tapi tidak secepat ini. Apa Anda akan membawa Yuan Qian pulang? Sementara tidak perlu. Saya akan pulang dulu sebentar, selama saya pergi. Kamu suruh orang jaga dia baik-baik. Ya. Apa yang begitu penting? Harus bertemu langsung dan memilih di toilet. Banyak mata yang melihat. Ini tempat paling aman. 2 hari lagi saya akan pulang. Ada urusan keluarga. Kamu punya keluarga? Oh, bukan itu maksud saya. Karena sebelumnya tidak pernah dengar kamu cerita. Saya kira kamu sendirian. Berjuang di sini. Saya punya ibu. Kesehatannya selalu tidak baik. Saya berencana pulang sebentar untuk menjenguknya. Mau ikut dengan saya? Aku. Hahaha. Nggak dulu deh. Aku belum siap. Mungkin kamu pulang sendiri dulu. Oke.
Tenang aja. Kamu wanita yang baik. Ling Yuan nggak bakal macam-macam. Lagi pula aku juga udah pergi. Dari Ling Yuan udah lama. Mungkin dia udah nemuin cinta sejati. Sebenarnya aku juga nggak pengen muncul. Tapi ada rasa nggak rela aja. Sekarang kamu udah jadi bintang besar. Artinya kepergianmu dulu itu worth it. Kayaknya udah mewujudkan mimpi. Enggak. Kalau aku dikasih kesempatan lagi, aku pasti akan memilih dengan tegas. Berdiri di samping orang yang dicintai. Pasti nggak akan ninggalin dia. Ling Yuan, lama nggak ketemu. Kamu harus pergi ke luar negeri. 3 tahun hubungan kita. Gak bisa ngalahin satu mimpimu. Kamu butuh uangnya. Aku punya banyak uang. Ling Yuan, jangan ngomong besar. Aku nggak karena itu sampai meremehkan kamu. Tapi aku harus pergi mengejar mimpiku. Kalau kamu sayang sama aku, seharusnya kamu nggak menghalangi aku. Kalau kamu pergi, kita gak bakal ada lagi masa depan. Kok bisa kamu? Kalian berdua ngobrol aja. Aku duluan naik. Sekarang aku udah jadi bintang. Bisa bareng sama kamu. Nona Li, aku udah nikah. Aku udah dengar dari mama. Tapi aku tahu, kau sebenarnya belum bisa melupakanku. Sama seperti aku selama ini, juga belum bisa melupakanmu. Kau bercerai dengan wanita itu. Mari kita menikah. Yun Qingqian, ada beberapa hal yang perlu kau lakukan. Ini adalah desain yang sudah dikoreksi sebelumnya. Ada masalah apa? Kau juga tahu, desain ini untuk siapa? Bagaimana dengan mitra kerjanya? Mereka tidak puas dengan beberapa desain perhiasan ini. Perlu ada yang mengoreksinya. Kau yang menulisnya. Jadi kau yang harus pergi. Ini desain 2 minggu yang lalu. Kalau tidak puas, seharusnya sudah diutarakan saat itu. Kenapa sampai sekarang? Masih perlu dikoordinasikan. Kau ketua tim. Atau aku ketua tim. Ketua tim benar. Yun Qingqian, ini karya utamamu. Seharusnya kau yang mengoordinasikannya. Kurangilah merayu. Gunakanlah waktu itu untuk mendesain. Kau pasti sudah naik jabatan dan gaji. Yuan Qian, kalau hal sederhana seperti ini, kau tidak bisa menyelesaikannya, maka kau tidak perlu bekerja lagi. Baik, aku pergi. Wang Zong janjian di lapangan golf. Sore aku akan mengantarmu. Bukannya kita datang untuk mengubah desain. Kenapa harus pakai rok mini? Di sini, lapangan golf. Kenapa orang lain bisa pakai? Kau tidak bisa. Ini ukuran terkecil. Saya butuh yang lebih besar. Aduh, ya Pak Wang, kami sudah sampai. Segera datang, bye. Cepat ganti untuk saya. Pak Wang sudah sampai. Jangan bikin orang menunggu. Pak Wang datangnya pagi sekali ya. Lama tidak bertemu. Cantik juga. Pak Wang, saya penulis utama desain kali ini. Untuk desain kali ini, kalau ada yang tidak memuaskan atau ada yang ingin diubah, bisa bilang ke saya. Iya Pak Wang. Qian, dia sangat hebat. Banyak sketsa di perusahaan kami. Dia yang mendesainnya. Kalau ada saran yang lebih baik, bisa sampaikan kapan saja. Hebat sekali. Hahaha. Sudah saya tahu. Kamu pulang saja. Sisanya, saya bicara dengan Qian saja. Kerja yang baik. Biarkan Pak Wang lihat kemampuanmu. Bagaimana kalau kita mulai saja, Pak Wang? Saya ingin lihat. Setelah kasus kamu menggoda Pak Wang terbongkar, bagaimana kamu bisa masih bertahan di perusahaan dan menggoda pria lagi? Ayo duduk. Ayo. Lihat, hari ini cerah dan sejuk. Mau temani saya main golf sebentar? Ling Yuan, dulu kamu paling suka. Aku sudah masak mie untukmu. Coba cicip. Panas banget. Sebenarnya kamu gak perlu kayak gini. Kita udah gak ada hubungan lagi. Yan Jun, antar tamu. Nona Li, jangan bikin aku susah. Ling Yuan, coba cicip dong. Aku tahu, dulu aku yang ninggalin kamu. Terlalu menyakitkan. Tapi sekarang aku udah balik. Aku cuma pengen ngebalas budi kamu. Dia emang keras kepala, tapi sebenarnya dia masih sayang sama aku. Sio Ling, temui Sio Wang itu.
Sio Wang itu terkenal suka perempuan. Jangan pergi dong. Aku cuma pengen kamu nemenin aku. Hidupku sekarang sangat indah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku gak percaya. Kamu bakal ninggalin perempuan yang baru kenal sebulan. Demi hubungan kita yang udah 3 tahun. Tangan kamu di posisi ini. Harus lebih ke atas dikit. Sio Wang, aku bisa main golf. Udah cukup. Aku udah cari tahu. Kamu cuma dari keluarga biasa. Hal mewah kayak gini. Kamu juga bisa. Kebetulan aja. Lumayan jago juga. Tapi, gerakan tangan kamu masih kurang kuat. Lihat nih, Parson. 2 bola yang kamu pukul terlalu dekat. Kita bidik lebih jauh dikit. Itu. Oke. Sambil memukul Anda, saya tidak akan mengganti rugi. Wah. Tidak menyangka. Benar-benar hebat ya. Wang Wong, saya datang hari ini untuk mengubah desain, bukan untuk menemani. Sudahlah. Kalian anak muda. Saya tahu kalian, apa yang ada di pikiran. Ingin jalan pintas. Saya sudah siapkan jalannya di depanmu. Mengapa masih berpura-pura? Wang Zong, saya rasa Anda salah paham. Salah paham apa? Wang Wong, saya rasa nanti biarkan ketua kelompok kami yang berhubungan dengan Anda. Saya ada urusan. Saya pergi dulu. Bermain keras-keras dengan saya. Begini ya. Kamu, Manis. Mengapa berpura-pura? Wang Wong, apakah ada yang memberitahu Anda? Saya tidak sabaran. Wang Zong, jika Anda terus begini, saya tidak akan suka. Semakin kamu melawan, semakin saya suka. Wang Zong, jika Anda terus begini, saya akan bertindak. Ayo. Ayo pukul saya. Semakin dipukul, semakin saya suka. Saya benar-benar tidak tahan. Kekuatannya pas. Bisa lebih keras lagi. Sial, kamu gila. Aduh. Kali ini kekuatannya agak keras. HMPH sudah merugikan banyak gadis ya. Kamu mau apa sih? Suka usilin cewek, ya kan? Ah, Suka ngajarin orang main golf. ah, Semakin main semakin semangat. ah. Hahaha, Semakin main semakin suka. hahaha. Apa mataku yang salah? Ini beneran istriku. Sio Ling. Benar-benar Nona Yuan. Semakin main semakin semangat ya. Siapapun. Tangkap dia. Lepaskan. Sayang, kamu main lagi. Ah, Ling Yuan. Leng. Sio Ling. Orang dari grup Ling. Kamu berani sentuh. Gak apa-apa kan? CEO Ling, terima kasih. Sekali lagi kamu yang menyelamatkanku. CEO Ling, gak ada apa-apa. Kita pergi dulu. CEO Ling, dia melecehkanku. Entah sudah berapa cewek yang jadi korbannya. Kamu harus memberinya pelajaran. Tenang saja, kalau aku sudah tahu. Aku gak akan membiarkannya begitu saja. Dia sentuh bagian mana? Dia pegang tanganku, terus dia peluk aku. Tapi aku tendang dia. Sekretaris Yan, kamu sendiri yang cari masalah. Berani macam-macam di depan bos. Aku nggak bisa jamin kamu. Sekretaris Yan, aku cuma main-main sama cewek aja. Kamu tahu cewek itu siapa? Dia istri bos besar. Aku nggak tahu. Nggak ada yang kasih tahu aku. Sekretaris Yan, dari hari ini, grup Ling berhenti semua. Kerjasama sama perusahaan kamu. Dan kamu mau selamatkan tangan kamu. Atau mengaku sendiri pelecehan. Selesaikan sendiri. Kian, kamu ganti baju belum? Jangan pakai celana pendek itu lagi. Jangan pakai lagi. Kamu cemburu ya? Ini, celana pendek gini, pantas dipakai orang. Singkat banget. Hahaha. Oke, dengerin kamu. Ngomong-ngomong, bukan pulang lihat ibu. Kok tiba-tiba muncul di lapangan golf? Aku udah pulang lihat ibu.
Aku tadi pas baru balik ke kantor. Kebetulan ketemu Bos Ling. Bos Ling bilang, ajak aku buat ngobrol kerja sama. Jadi, terus kebetulan ketemu kamu. Kebetulan banget ya. Ling Yuan, kamu ada sesuatu nggak bilang-bilang sama aku? Apa yang mau aku sembunyikan? Jangan-jangan, kamu pikir aku Bos Ling? Dibanding sekarang, lihat Ling Zong. Aku rasa kamu lebih punya aura bos besar. Waktu itu di ruang pesta, Ling Zong memanggilmu Ling Zong. Penjelasannya adalah, dia tidak bisa tampil, menyuruhmu menggantikan identitasnya. Tapi waktu itu, yang datang semua orang kelas atas. Ada apa yang tidak bisa? Jadi kebenarannya cuma satu. Kebenaran apa? Kamu adalah Ling Zong. Bukan ada apa yang lucu. Memang tidak ada yang lucu. Aku cuma mengujimu. Soalnya diam-diam, aku sudah memakinya berkali-kali. Kalau kamu pasti sudah membalasku, mungkin surat cerai sudah ada di meja. Sepertinya kamu memang bukan. Aduh, aku melewatkan kesempatan jadi kaya mendadak. Kamu sengaja mengujiku, menyakiti hatiku. Kamu mau ganti rugi apa padaku? Jangan-jangan dekat. Telepon. Telepon mana penting dari kamu? Aduh. Kamu harus pastikan apakah Li Hongfang yang menjebakmu. Aku punya cara. Ketua, kamu baik-baik saja. Kok tidak menangkap aku? Ketua, aku mau ambil air. Yuan Qianqian, kamu ini ngapain aja? Aku suruh kamu ikut Wang Zong. Baiklah kita bicara. Apa masalahnya dengan kerja sama kita? Kamu malah baik-baik saja. Wang Zong langsung tidak mau kerja sama dengan kita lagi. Ketua, bukankah seharusnya aku yang bertanya itu padamu? Seperti apa Wang Zong itu? Kamu tidak tahu. Lagi pula, dia tidak mau kerja sama. Bukankah mungkin karena Ling Zong kita mengatakan kerja sama dengannya? Tidak mungkin. Ketua, kenapa kamu begitu yakin? Kamu melakukan ini dengan sangat buruk. Aku akan memecatmu. Ketua, kamu juga keterlaluan. Seperti apa Wang Zong itu? Semua orang tahu, dia itu tukang main perempuan. Kamu malah menyuruh Qianqian untuk berurusan dengannya. Ini tidak mau kerja sama mungkin karena perintah dari atas. Atas dasar apa kamu memecatnya? Tidak heran kamu sahabatku. Kamu ini siapa sih? Ah, kalau kamu tidak ingin dia pergi sendirian, boleh saja. Kamu bisa ikut dia membereskan barang-barang. Berangkat dan pergi. Ini urusanku. Jangan libatkan orang lain. Kita ini cuma pegawai perusahaan yang digaji. Kamu sok apa sih setiap hari? Aku ketua kalian. Kalau masih ada suara yang berbeda, semua pergi. Bagaimana? Kamu mau? Aku panggil satpam, lempar semua barangmu ke bawah, usir kamu, atau kamu pergi sendiri. Apakah ini yang kamu lakukan? Kamu sengaja. Kamu harus paham, posisi kamu sendiri. Apa aku perlu merencanakan sesuatu untukmu? Apa hakmu untuk aku merencanakan sesuatu untukmu? Ya ampun, benar-benar dia. Aslinya lebih cantik daripada di layar. Hai Dakta, bisa nggak kasih aku muka? Jangan pecat dia. Cantik banget. Aku pasti nanti akan minta tanda tangan. Li Yingho, kamu datang kenapa? Aku ingin dia. Sakra Langsang Merengkang, Perhiasan untukku. Untuk diberikan kepada orang yang paling penting bagiku. Aku bisa kasih 10 juta. 10 juta. Kamu kenal aku. Halo, aku Liwei. Yuan Qianqian, mau tanya, ingin merancang perhiasan seperti apa? Untuk diberikan kepada siapa? Aku ingin merancang sesuatu yang berbeda dari yang lain. Untuk diberikan kepada cinta pertamaku. Cinta pertama, tolong. Tapi ini bocoran dari Yingho. Benarkah aku boleh dengar ini? Dulu, aku demi mengejar mimpiku, meninggalkannya cukup lama. Sekarang aku kembali. Ternyata dia sudah menikah. Aku agak tidak rela. Jadi, aku masih ingin mencoba untuk merebutnya kembali. Ya ampun.
Yinghou besar ingin jadi orang ketiga. Aku nggak bakal dibunuhkan. Aku pikir mengejar cinta ini hal yang baik. Tapi dia sudah menikah. Apa ini tidak baik? Mereka menikah kilat. Tidak ada dasar perasaan. Dan aku bersamanya selama 3 tahun. Kami mengalami kebahagiaan, mengalami kesedihan. Antara kami ada banyak kenangan indah. Menikah kilat. Kamu bilang, dalam situasi seperti ini, apa aku masih bisa mendapatkannya kembali? Aku rasa masih ada kemungkinan besar. Lagi pula mereka sekarang tidak ada dasar perasaan. Tapi dulu, kamu memilih impian dan meninggalkannya. Mungkin masih agak sulit. Jadi, aku ingin merancang sesuatu yang begitu dia lihat, bisa mengingatkan dia tentang masa lalu kita. Kenangan indah. Mengerti, serahkan padaku. Ling Yuan, kamu memang di sini. Kian. Tadi bicara banyak tentang aku dan Ling Yuan menikah kilat. Cepat marah dan pergi. Seperti ini, Ling Yuan bisa menemaniku. Jelas dia memaksamu pergi. Kalau pergi, sekarang kalah. Yuan Qian tidak boleh pergi. Kalian kenal. Sebenarnya, aku mantan pacar Ling Yuan. Juga cinta pertamanya. Nona Yuan, lihat aku baru saja menyelesaikan krisis kerja atas namaku. Cerai dengan dia baik. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Maaf ya, sang bintang film. Meskipun kita menikah kilat, tapi sekarang dia sama sekali tidak bisa lepas dariku. Sang bintang film, di sini kan kantor. Berantem-beranteman gak baik. Kalau ketahuan orang, diposting online bisa bikin heboh. Nanti PR perusahaan mungkin gak sempat nanganin. Nona Yuan, aku benar-benar mencintai Ling Yuan. Tolong serahkan dia padaku baik. Dia bukan barang, nggak bisa dipinjam-pinjam. Apalagi sekarang dia adalah orang yang tak tergantikan di buku nikahku. Sayang, aku cinta kamu. Diam. Nona Li, tentang desain perhiasanmu yang bernilai 10 juta. Kayaknya aku nggak bisa terima pesanan ini. Silakan cari orang lain. Yuan Qian, kalau nggak mau dengan cara baik, harus pakai cara keras ya. Selingkuhan sudah datang ke rumah. Aku istri sah malah nggak tahu. Hebat juga. Orang miskin bisa punya hubungan dengan bintang film. Masih ada lagi. Kian, aku. Malam ini aku mau keluar. Jangan ikut aku. Gak nyangka suamimu, pesonanya cukup besar. Sampai bintang film pun tertarik. Aku hari ini sebenarnya senang-senang aja. Gue kira dapet orderan gede. Ternyata cuma selingkuhan. Kian, lo nggak ngeh ya? Kalau misalnya dia beneran cinta pertamanya, lo belum tentu jadi yang utama. Udah deh, nggak kuat. Gue nggak main lagi. Itu, Waduh, nggak kuat nih, baru sejam aja. lo pikir semua kayak lo ya? Lo dari kecil udah latihan taekwondo, judo, karate. Gue mana bisa nandingin lo? Malam-malam pakai kacamata hitam. Gue beda dong sama lo. Di luar banyak yang mau fotoin gue. Ya harus sembunyi-sembunyi dong. Lo mau apa sih? Gue udah jelas-jelas ngomong sama lo, tapi kayaknya lo nggak ngerti. Gue bisa kasih lo 1 miliar. Tinggalin Ling Yuan. Gue nggak ngerti. Lo udah kaya, terus terkenal lagi. Kenapa sih harus bikin susah anak miskin? Lo bilang dia anak miskin. Bukan ya? Ling Yuan sayang banget sama lo. Ternyata dia bahkan nggak ngasih tahu identitasnya. Lo tahu nggak? Sebenarnya kita sama. Kalau dulu dia ngasih tahu identitasnya, gue nggak bakal keluar negeri atau milih ngejar mimpi gue. Maksud lo apa? Haha, gue. Kayaknya aku tahu jawabannya. Yuan kamu. Aduh, aku curiga nih, dia itu CEO grup Ling. Bukan udah aku bilang ya, waktu itu kamu salah lihat. Kayaknya yang bercanda itu kamu deh. Dia nggak salah kok. Ling Yuan, memang CEO grup Ling. Ling Yuan, memang CEO grup Ling. Lihat kan, cowok itu sama aja. Dia udah bohongin kamu. Kamu masih mau sama dia. Kalau kamu gimana? Aku yang paling sayang sama dia. Meskipun dia bohongin aku tetap mau sama dia.
Lagi pula sekarang aku punya uang. Jadi, aku mau balik ke dia. Bahasanya keren banget. Emang pantas jadi ratu layar. Aktingnya jago banget. Aku aja hampir percaya. Meskipun dia CEO grup Link. Itu cuma status doang. Benar kan? Kamu mak saya. Aku kasih tahu, kalau melawan aku, nggak ada hasilnya. Aku bisa kasih kamu 10 juta. Kamu bisa pakai lama. Kamu cuma kasih aku 10 juta. Tapi grup Link. Posisi istri CEO. Itu uang yang nggak terhitung. Jangan terlalu serakah. Aku nggak mau ninggalin dia. Kamu bisa apa? Barusan kamu bilang sesuatu. Kamu bilang dulu kamu nggak tahu identitasnya. Kamu baru ninggalin dia. Menurutku, kamu juga nggak terlalu cinta sama dia. Ya, Sekarang kamu cuma tahu identitasnya dan pengen balik aja. aku yang paling cinta sama dia. Kita sama-sama cewek. Aku tahu banget apa yang ada di pikiranmu. Tapi aku beda sama kamu. Apapun keadaannya. Aku nggak bakal lepasin tangannya. Aku mau hidup sama kamu dengan baik. Kamu mau nikah sama aku nggak? Kecuali dia yang ninggalin aku. Kalau nggak aku bakal bertanggung jawab sama dia. Kamu kayaknya nggak mau jamang. Mau ribut ya? Kalau gitu, jangan salahin aku ya. Baobei, kamu bisa lawan 4 orang nggak? Ayo serang, main aja. Aku nggak pernah cari masalah di luar. Nggak nyangka ada orang yang nggak tahu diri. Ngapain aku nggak berani? Ayo. Ada apa sih? Telepon nggak diangkat, pesan juga nggak dibales. Halo. Apa? Dipukul sampai masuk rumah sakit. Aku langsung ke sana. Kian. Kamu baik-baik aja kan? Wah, sudah malam begini. Masih bisa datengin Pak Ling ya. Hebat banget. Ling Yuan malam ini. Waktu kerja malam. Sama aku. Dengar kamu kena masalah. Aku ikut aja. Lehek sebentar. Apa kamu baik-baik saja Nona Yuan? Ah, Kian. Kamu sudah tahu. Tahu apa? Maaf. Aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku darimu. Kalau kamu marah, lepaskan saja padaku. Tapi yang paling penting sekarang adalah lukamu. Katakan padaku. Siapa yang melakukannya? Aku pasti akan menjatuhkannya hukuman 10-8 tahun. Akan dihukum. Sekian lama. Dengan kemampuanku sekarang, bisa lebih lama lagi. Kalau begitu, orang ini status dan kedudukannya jauh lebih tinggi dariku. Lebih kaya dariku. Dan lukanya lebih parah dariku. Berapa lama dia harus dihukum? Kalau benar-benar dikejar, paling tidak 3 tahun dan bisa denda jutaan. 3 tahun. Hei Kian. Selesai. Kamu yang melukai istriku. Bukan aku. Dia. Ling Yuan. Sekarang kamu bahkan tidak mau menarik tanganku ya. Kamu menyuruh orang memukul Kian. Aku sudah tahu. Ling Yuan, kamu salah paham. Aku ini bintang besar. Aku tidak akan melakukan hal yang merusak reputasiku sendiri. Kamu bohong. Hei Kian. Tolong ambilkan ponselku. Di mana ya? Ini. Nih, aku kasih kamu 10 juta. Tinggalkan dia. Jangan cari gara-gara. Serang, main sepuasnya. Wah, ada rekaman. Ling Yuan, aku salah. Maafin aku kali ini ya. Ini peringatan terakhirku untukmu. Sejak kamu meninggalkanku, saat itu juga, kita sudah jadi orang asing. Kamu nyuruh orang pukul Kian. Aku nggak akan diam saja. Tunggu surat kuasa hukumnya. Antarkan Wang Yuan pulang. ya. Minggir. Hei, aku kasih kamu uang. Aku mau Yuan Kian. Hancur reputasinya. Tangan kamu sakit ya? Besok, aku panggil ahli buat periksa kamu. Minggu ini kamu nggak usah ke kantor. Adikmu si aktris terkenal. Liwe luka parah gitu. Kamu masih bisa tenang aja. Aku sama dia nggak ada apa-apa.
Hatiku cuma ada kamu. Bisa nggak kamu nggak lebay gitu? Aduh, hukuman kamu tidur di sofa malam ini. Kamu masih harus kerja juga. Masa iya? Nanti si ketua tua bangka lagi-lagi potong gajiku. Ya di rumah aja ya sayang. Apa yang terjadi? Nyonya Direktur, silakan naik mobil. Kian-kian. Ling Yuan, ini ulah kamu. Suka. Mas, aku pergi kerja, bukan mau berantem. Aku mau bantu kamu tampil percaya diri. Lagi pula, identitasmu harus diungkapkan sekarang. Jangan dulu. Kalau orang lain tahu, aku punya hubungan denganmu, pasti mereka pikir aku masuk lewat belakang. Jangan bikin masalah buat aku. Nggak perlu. Semuanya ikut aku ke kantor. Tangkap pencuri. Tangkap pencuri. Berani-beraninya mencuri tas. Bu, ini tas Anda ya? Iya, iya. Kenapa, Bu? Bu, kenapa, Bu? Obat. Kalian, cepat bantu, ambil obatnya. Sudah Nona. Mungkin ini cuma akal-akalan. Jangan ikut campur. Awas nanti kamu yang kena tipu. Pelan-pelan, Bu. Duduk. Di dalam tas ya? Ya, Aku yang ambil. Ini ya? ya. Sudah lebih baik. Aku taruh di tas ya, Bu. Bu, nomor telepon keluarga Anda berapa? Aku bantu telepon. Aku nggak apa-apa. Aku mau terima telepon dulu. Wah gawat, kian-kian ada masalah besar. Kamu dan Pak Wang di lapangan golf. Videonya diambil diam-diam. Seluruh kantor sudah melihat. Apa? Aku segera sampai. Bibi, aku ada urusan. Aku duluan ya. Tidak bisa. Kamu tidak boleh pergi. Bibi, perusahaan aku benar-benar ada urusan. Aku duluan. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Aku bilang saja ini tipu-tipu. Non, kamu sudah pasti. Tidak dengan nasihat orang baik. Rugi di depan mata. Bibi, perusahaan aku benar-benar ada urusan darurat. Kalau kamu masih seperti ini, aku akan laporkan ke polisi. Aku benar-benar bukan penipu. Nyonya, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cepat periksa. Tadi yang menyelamatkan aku, gadis itu siapa? Aku ingin berterima kasih langsung padanya. Dan laporkan pencuri ke polisi. Ya. Kamu lihat. Wang Zong mencoba mengambil untung dariku dan aku memberinya pelajaran. Video ini sama sekali tidak lengkap. Bagaimana bisa tersebar? Pagi ini, semua orang di perusahaan menerima email ini. Semuanya berisi makian. Yuan Kian. Kamu maksud apa? Aku juga ingin tanya kamu maksud apa. Kamu di luar. Merusak citra perusahaan kita. Kamu tahu tidak, pagi ini ada berapa banyak mitra yang ingin membatalkan kerjasama dengan Ling Rui. Li Hongfang, bagaimana video ini bisa tersebar? Kamu tidak punya perasaan. Yo, kamu masih mau melempar tanggung jawab ya? Kepala kelompok, hari itu kamu yang Minai Rucian menimui kalau video ini, mungkin saja kamu yang menyuruh orang merekamnya. Bagus, kalian semua sudah berani melawan. Sekarang bersatu untuk menakut-nakuti aku ya? Kamu, kepala kelompok, jangan marah. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Menurutku lebih baik dipecat saja. Kamu penjilat, jangan cari gara-gara di sini. Ada yang kelakuannya tidak baik, masih berani bicara tentang orang lain. Yuan Kian, kamu mau mengajukan surat pengunduran diri sendiri? Atau aku yang memecatmu? Kamu mau mengajukan surat pengunduran diri sendiri?
atau aku yang memecatmu. Hari itu Li Hongfang sengaja menyuruhku menemui Pak Wang. Video ini kemungkinan besar dia yang merekamnya. Kalau aku harus pergi, kasih lihat handphoneku. Mengapa Yuan Qianqian? Kamu masih mau membela diri? Kalau bukan kamu, kasih lihat handphoneku kenapa? Huh. Kamu penipu. Kembalikan kalung zamrud nenekku. Yuan Qianqian, kamu tidak punya moral. Kamu berani mau memukulku. Bagus, pukul saja, pukul saja. Ah, Yuan Qianqian, kamu keterlaluan. Ibumu yang minta, dan dia yang mulai duluan. aku tidak mau hidup lagi. Hidupku sudah tidak ada artinya. Yuan Qianqian, kamu tidak punya hati nurani. Kamu selingkuh duluan, lalu kamu mencuri harta keluarga kami. Kamu masih manusia nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Tante, cepat-cepat bangun. Kamu kenal dia nggak sih? Jangan sentuh aku nggak mau bangun. Kalau dia nggak kembaliin kalung itu ke aku nggak akan bangun. Anakku baik banget sama dia. Dia selingkuh duluan, sama tukang antar makanan. Terus, dia mencuri harta keluarga kami, yaitu kalung zamrud seharga 1 miliar. 1 miliar. Iya, Masa nggak? dia itu pencuri. Kamu ngomong apa sih? Kalung itu memang punyaku. Aduh Yuan Qianqian, kamu memang suka bikin masalah. Sampai keluarga mantan pacar datang ke kantor. Ini kayak di rumah sendiri aja. Linsia, jangan di sini. Sok tua dong. Kalung itu memang punyaku. Nasibku kok sial banget ya. Kami, industri keluarga kami, rugi ratusan juta karena kamu. Sekarang, kamu bahkan gak kasih keringat untuk harta keluarga kami. Qianqian. Dana perusahaanku. Rugi parah. Kasih kalung itu ke aku. Aku bisa jual seharga 1 miliar. Ini kesempatan terakhirku. Kasih saja padaku. Qianqian, kamu baik-baik saja. Kalian sekarang mau minta kembali kalung itu. Sungguh lucu. Seperti ini. Kalau bukan karena bentuknya lumayan, kamu pikir aku mau pakai? Bukankah kamu pikir itu beli di pasar loak? Kalau begitu kembalikan padaku. Seperti ini. Kalau bukan karena bentuknya lumayan, kamu pikir aku mau pakai? Kembalikan padamu. Sudah sepakat. Ini kamu yang mau kembalikan padaku. Ini dianggap hadiah. Baiklah kamu. Kamu sengaja. Aku sudah tahu kalian serakah. Bagaimana bisa tidak menyimpan satu kartu as? Mengatasi kalian terlalu mudah. Tapi, kalung ini 1 miliar. Ibu dan anak ini gila ya. Kalian memfitnah Qianqian. Aku akan melaporkan kalian. Semai Qianqian dan tidak akan membiarkan kalian. Kamu bilang siapa? Itu. Si tukang antar yang bau. Tidak akan membiarkan kita. Hahaha. Dia. Kalau dia punya kemampuan itu, aku akan guling-guling keluar dari sini. Hahaha. Tante, mungkin Anda bisa bangun dulu. Si Yuan Qianqian ini, aku pasti akan memecatnya. Minggir. Aku tidak mau bangun. Kalau hari ini dia, jangan kembalikan kalungku. Jangan harap aku bangun. Itu Yuan Qianqian. Kamu sebaiknya cepat. Serahkan kalung itu. Kalau tidak... Aduh. Aku juga tidak pergi, hahaha. Kita tunggu saja. Kurasa kalian juga tidak perlu pergi. Sesi Rang tangkap mereka berdua. Buang mereka keluar. Manager Chen, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Ambil ponselnya. Dek, video yang beredar di perusahaan hari ini. Apakah dari dia? Manager Chen, ini Simio Keslahan Yuan Qianqian. Kamu harus menghukumnya. Kesalahannya. Dia adalah istri direktur. Grup Link. Perlu menggoda. Seorang bos kecil. Istri direktur. Ini tidak mungkin. Anda, Sekelompok bodoh. Dia adalah yang membeli perusahaan kita. Orang yang berkuasa di grup Link. Ling Yuan, manajer Link. Kamu baik-baik saja, Qianqian. Bagaimana kamu tahu aku dalam masalah? Semua hal di perusahaan aku tahu. Dia adalah istriku Ling Yuan. Menyakitinya berarti tidak puas dengan aku. Chen Rui, tidak perlu aku mengajarimu bagaimana melakukannya. Kamu dan kamu. Kalian berdua dipecat. Manager Chen, maaf. Aku sesaat tergoda. Aku salah Manager Chen. Lepaskan. Yuan Qianqian, kamu pembawa sial. Lepaskan aku. Jangan dengarkan ada anjing menggonggong. Bukan sudah janji tidak akan membuka identitas. Aku tidak pernah setuju denganmu. Untuk mengusirku. Li Hongfang benar-benar berusaha keras. Hal ini, bukan hanya dia.
Ternyata seorang aktris yang cemburu benar-benar tidak tega meninggalkanmu. Ketika aku menyuruh orang menangkapnya, dia sudah kabur ke luar negeri. Seharusnya tidak berani kembali. Kalau begitu, apakah aku juga secara gratis mengusir seorang saingan? Tidak hanya itu, kamu juga mendapatkan kalung bernilai 1 miliar. Kalung itu adalah pemberian orang tuaku untukku. Mungkinkah? Itu harus kamu tanyakan pada orang tuamu. Aku tidak tahu apa-apa. Kian-Kian, Ya, aku mencintaimu. Akhirnya aku menemukanmu. benarkah Tante? Anda sampai memalang di perusahaan. Ibu, kenapa Anda datang? Oh iya, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah istri baruku, Yuan Kian-Kian. Ibu, Sudah menikah begitu lama, orang tua belum pernah bertemu.